Ada waktu di mana dunia terasa terlalu cepat. Orang-orang berlomba tanpa tahu mengapa. Kita mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita pahami. Kita ingin diakui, ingin dicintai, ingin dianggap cukup. Namun di balik semua senyum dan pencapaian, banyak dari kita yang sebenarnya sedang menahan napas dalam diam. Pagi datang begitu cepat. Kopi diseduh, layar menyala, dan sebelum kita sadar, hari sudah habis begitu saja. Lalu malam tiba, dan di sanalah, di antara detik-detik sunyi, kita baru merasakan seberapa sepi dunia ini. Kau tahu rasanya, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan bertanya pelan, apa yang sebenarnya sedang kucari? Tidak ada jawaban. Hanya suara kecil di dalam diri yang nyaris tak terdengar. Suara yang dulu mungkin keras dan jujur, tapi kini tertutup oleh kebisingan dunia yang terlalu ramai. Dan saat itu, kamu mungkin mulai merasa takut. Takut akan keheningan. Takut pada kesendirian. Karena sepi membuatmu sadar bahwa selama ini kamu terlalu sering berlari dari dirimu sendiri. Tapi bagaimana kalau kesepian itu bukan musuh? Bagaimana kalau kesepian adalah guru yang paling jujur? Yang datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkanmu tentang sesuatu yang hilang, diri sendiri. Kau tidak benar-benar kehilangan arah. Kau hanya belum terbiasa berjalan tanpa keramaian. Kau hanya belum terbiasa berbicara tanpa didengar siapapun selain oleh hatimu sendiri. Kesepian seringkali terasa seperti kegelapan, tapi sesungguhnya ia adalah ruang yang disiapkan alam agar kamu bisa melihat cahaya kecil yang selama ini tersembunyi di dalam. Dan jika kamu berani menatap sunyi itu tanpa lari, kamu akan menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun. Ketenangan. Ketenangan yang tidak tergantung pada cinta dari orang lain, tidak tergantung pada validasi, tidak tergantung pada dunia. Karena di dalam kesendirian, kamu mulai mengenal suara paling jujur, suara hatimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa semua yang kamu cari di luar sana selalu ada di dalam dirimu sejak awal. Kau hanya perlu diam sejenak, mendengar, merasakan, menangis jika perlu, tapi jangan melarikan diri dari kesunyian itu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan tentang dunia yang tenang, melainkan tentang hati yang mampu tenang di tengah dunia yang kacau. Dan untuk sampai di titik itu, kau harus terlebih dahulu berani sendirian. Berani menghadapi pikiran yang datang saat tak ada siapapun. Berani menatap dirimu sendiri tanpa topeng dan tanpa kebohongan. Malam yang sepi tidak lagi menakutkan. Ia adalah ruang suci untuk mengenal kembali siapa dirimu sebenarnya. Karena perlahan kau akan memahami, kesendirian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pertemuan yang paling penting. Pertemuan dengan dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu duduk sendirian, jangan takut. Jangan buru-buru mencari suara lain hanya untuk menutupi diam. Ada satu hal yang paling ditakuti manusia modern, diam. Kita terbiasa hidup dalam kebisingan, dalam notifikasi, dalam percakapan yang tak pernah berhenti, dalam suara orang lain yang menutupi suara kita sendiri. Kita nyalakan musik saat sendirian, buka layar saat bosan, dan bicara meski sebenarnya tak ada yang perlu dikatakan. Semua itu hanya agar kita tidak harus mendengar keheningan.
Tapi pernahkah kau bertanya, apa sebenarnya yang kita takuti dari diam? Mungkin karena di dalam keheningan, kita tidak bisa lagi bersembunyi. Kita mulai mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Kita mulai melihat luka-luka yang belum sembuh. Dan kita mulai merasa betapa asingnya kita dengan diri sendiri. Keheningan membuat kita berhadapan langsung dengan pertanyaan yang paling jujur. Pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan tawa, tak bisa dihapus dengan kerja, tak bisa dihindari dengan kesibukan. Itulah sebabnya banyak orang takut sendirian. Bukan karena sepi, tapi karena takut melihat sisi diri yang belum berdamai. Namun disitulah letak kekuatan kesunyian. Keheningan bukanlah musuh, melainkan guru yang sabar. Ia tidak memaksa, tidak menuduh, tidak menjerit. Ia hanya menunggu sampai kau siap untuk mendengarkan. Ketika dunia di luar terlalu ramai, kesunyian menjadi tempat paling jujur untuk pulang. Duduklah diam, tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu. Itulah musik paling murni yang bisa kamu dengar. Stoikisme mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa kedamaian tidak datang dari menghindari kebisingan, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah kebisingan itu sendiri. Kehidupan tidak akan selalu sunyi. Akan ada teriakan, konflik, dan kebingungan. Namun, jika kamu sudah pernah berdamai dengan keheningan, tidak ada lagi keramaian yang bisa mengguncangmu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kemanapun kamu pergi, kamu membawa pikiranmu bersamamu." Itu artinya, jika pikiranmu damai, maka bahkan di tengah pasar yang paling ramai pun, jiwamu akan tetap tenang. Dan sebaliknya, jika di dalam dirimu bising, maka bahkan di ruangan paling sunyi pun, kau akan tetap merasa kacau. Ketenangan sejati bukan soal tempat, tapi soal keadaan pikiran. Maka jangan takut pada keheningan. Belajarlah tinggal di dalamnya. Biarkan ia membersihkan sisa suara yang tidak perlu. Biarkan ia menenangkan pikiran yang terus berlari. Diam bukan tanda kehilangan arah. Diam adalah momen ketika jiwa sedang mengatur ulang dirinya sendiri. Ia menyiapkanmu untuk berjalan lagi, dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih jernih. Kehidupan yang damai tidak berarti tanpa suara, tapi berarti kamu tahu suara mana yang layak didengar. Dan seringkali, suara itu datang dari dalam dirimu sendiri. Dunia hari ini terlalu ramai. Ramai dengan suara, dengan opini, dengan orang-orang yang ingin didengar, tapi jarang sekali mau mendengarkan. Kita hidup di tengah lautan informasi. Setiap menit ada sesuatu yang baru, setiap jam ada hal yang harus kita kejar, setiap hari ada yang harus kita buktikan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan diri sendiri. Kita terus berlari agar tidak tertinggal. Kita terus bicara agar tidak dilupakan. Kita terus menampilkan versi terbaik dari diri kita, padahal di balik semua itu, kita mulai kosong. Kita tidak lagi hidup untuk merasakan, tapi untuk dilihat. Kita tidak lagi mencari makna, tapi mencari validasi. Setiap senyum yang kita bagikan di layar, kadang bukan tanda kebahagiaan, tapi topeng yang menutupi kegelisahan. Kita memposting kehidupan agar dunia tahu kita masih ada, tapi semakin banyak yang kita tunjukkan, semakin sedikit yang benar-benar kita rasakan. Cobalah perhatikan sekelilingmu. Semua orang memegang layar,
menatap cahaya kecil yang menggantikan matahari. Dan ironisnya, semakin terang layar itu, semakin gelap hati manusia menjadi. Kita mulai lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir. Duduk bersama seseorang tanpa sibuk dengan gawai. Mendengar tanpa menunggu giliran bicara. Melihat tanpa menilai. Stoikisme mengajarkan hal yang tidak berguna bagi hidup yang baik tidak pantas menyita pikiranmu. Tapi dunia modern membuat kita percaya sebaliknya, bahwa semakin banyak yang kita tahu, semakin berharga kita. Padahal, semakin banyak yang kita serap tanpa arah, semakin lelah pikiran kita menjadi. Tidak heran banyak orang yang merasa hampa, meskipun hidup mereka tampak penuh. Kita takut pada diam, karena di dalam diam, kita tidak bisa bersembunyi dari kebisingan batin. Tapi kita juga lelah dengan bising, karena di dalam bising, kita kehilangan kedamaian. Begitulah paradoks manusia modern. Lari dari sunyi, tapi tercekik oleh ramai. Namun, orang yang mempelajari ketenangan stoik tahu satu hal. Keramaian bukan masalah, asal kamu tidak membiarkannya tinggal di dalam kepalamu. Dunia boleh berisik, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut berteriak. Kamu bisa berjalan di tengah hiruk-pikuk tanpa membiarkan kebisingan itu menyentuh jiwamu. Karena kedamaian sejati tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang di dalam. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan pikiran orang lain menguasai jiwamu." Artinya, kamu tidak perlu menanggapi setiap komentar, tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjelaskan dirimu pada semua orang. Ketenangan bukan ketika dunia berhenti berbicara, tapi ketika kamu berhenti merasa perlu menanggapi semuanya. Cobalah berjalan sendirian tanpa musik di telingamu, tanpa layar di tanganmu. Dengar langkahmu sendiri. Dengar angin yang berbisik di antara pohon. Dengar dunia yang sesungguhnya, bukan dunia yang dibuat oleh notifikasi. Setiap manusia akan mengalami kehilangan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kita kehilangan waktu, kehilangan orang, kehilangan kesempatan, kehilangan versi diri yang dulu pernah kita banggakan. Dan setiap kali itu terjadi, ada bagian dari hati kita yang ikut runtuh pelan-pelan. Kita mencoba mengerti, kita mencoba kuat, tapi ada saat-saat di mana kita hanya bisa diam, menatap kosong, dan bertanya, kenapa harus aku? Stoikisme tidak menolak kesedihan. Ia tidak meminta kita untuk pura-pura tegar. Ia hanya mengingatkan bahwa kehilangan adalah bagian dari hukum alam. Sesuatu yang memang ditakdirkan terjadi. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan pada akhirnya kita juga akan pergi tanpa membawa apa-apa. Semua yang kita miliki hanyalah pinjaman sementara. Orang-orang yang kita sayangi, momen-momen yang kita nikmati, bahkan tubuh yang kita gunakan hari ini, semuanya akan berlalu. Dan justru karena itu, semua hal itu menjadi sangat berharga. Marcus Aurelius menulis, "Jangan sedih karena sesuatu berakhir, tapi bersyukurlah karena kamu pernah memilikinya." Kalimat itu sederhana, tapi hanya bisa benar-benar dipahami ketika seseorang sudah melewati kehilangan besar. Karena kehilangan itu mengajarkan sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh kemenangan. Bagaimana rasanya menghargai sesuatu sebelum ia pergi. Kita sering berpikir bahwa mencintai berarti memiliki. Padahal mencintai juga berarti berani melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti mengizinkan sesuatu tetap hidup di luar genggaman kita, tanpa harus kita kendalikan. Itu bentuk cinta yang paling tulus, karena ia tidak menuntut balasan. Kita sering ingin memaksa segalanya tetap sama. Hubungan yang mulai retak,
mimpi yang tak berjalan, orang yang mulai menjauh. Tapi semakin kita menggenggam erat sesuatu yang memang harus pergi, semakin besar rasa sakitnya. Seperti menggenggam pasir di tangan. Semakin kuat kita menekan, semakin cepat ia lepas dari sela-sela jari. Stoikisme mengajarkan premeditatio malorum. Latihan membayangkan kemungkinan kehilangan sebelum itu benar-benar terjadi. Bukan untuk membuat kita pesimis, tapi agar ketika hal itu datang, kita sudah punya ruang di hati untuk menerimanya. Kita belajar melihat kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Kita mulai berkata dalam hati, jika ini memang harus pergi, maka biarlah ia pergi dengan tenang. Aku akan tetap berdiri, karena yang tersisa di dalam diriku lebih kuat dari yang hilang dariku. Kadang, yang hilang bukan orang lain, tapi bagian diri kita sendiri. Semangat yang dulu menyala, kini padam. Keberanian yang dulu berapi, kini dingin. Mimpi yang dulu besar, kini kabur. Dan kita merasa kosong. Kita rindu pada diri sendiri yang dulu. Tapi mungkin kehilangan itu juga bagian dari pertumbuhan. Karena setiap kali kita kehilangan sesuatu, kita diberi ruang untuk menemukan hal baru. Kehidupan tidak pernah benar-benar tenang. Kadang ia seperti laut yang damai, kadang berubah menjadi badai tanpa peringatan. Kita bisa kehilangan arah dalam sekejap. Orang-orang yang kita percaya bisa berubah. Hal-hal yang kita rencanakan bisa hancur begitu saja. Dan di momen seperti itu, kita belajar arti sebenarnya dari ketenangan. Bukan tentang keadaan di luar, tapi tentang kestabilan di dalam diri. Stoikisme mengajarkan bahwa badai di luar tidak pernah lebih berbahaya daripada badai yang kita biarkan berputar di dalam kepala. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, tapi kita bisa mengontrol sikap kita terhadapnya. Badai bisa membuat kapal karam, tapi ia juga bisa membawa kapal menuju tempat yang belum pernah dijelajahi. Kehidupan tidak selalu memilih jalan yang kita mau, tapi selalu membawa kita ke tempat yang seharusnya kita pelajari. Marcus Aurelius menulis, manusia tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh pandangannya terhadap kejadian itu. Artinya, bukan dunia yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang dunia itulah yang menentukan. Seseorang bisa kehilangan segalanya dan tetap damai. Sementara yang lain bisa memiliki segalanya, tapi tetap gelisah. Perbedaannya bukan pada keadaan, tapi pada kesadaran. Ketenangan sejati bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan sejati adalah kemampuan untuk tetap teguh, meskipun semuanya di sekitarmu sedang runtuh. Itu seperti berdiri di tengah hujan, dan memilih untuk tidak membenci hujannya, tapi menari di bawahnya. Karena kamu tahu, badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji seberapa kuat akar jiwamu tertanam. Epictetus pernah berkata, ketika kamu melihat seseorang marah, sedih, atau takut, jangan lihat peristiwa yang menimpanya, tapi lihat pikirannya tentang peristiwa itu. Begitulah manusia yang bijak hidup. Ia tidak menolak badai, ia menyesuaikan layarnya, dan terus berlayar. Ia tahu bahwa tidak semua yang keras harus dilawan, tidak semua yang pahit harus dihindari. Kanker yang keras justru membentuk kita, dan yang pahit justru menyembuhkan kita. Dalam hidup, badai tidak pernah datang sekali. Kadang datang berkali-kali dengan bentuk yang berbeda. Tapi setiap kali badai berlalu, kita selalu menemukan sesuatu yang tersisa. Kekuatan baru, pemahaman baru, dan cara pandang baru terhadap hidup. Setiap badai membuatmu lebih dewasa. Setiap luka mengajarkanmu cara mencintai dengan lebih sadar.
Dan setiap kehilangan membentuk ruang kosong yang akhirnya terisi dengan kebijaksanaan. Bila hari ini kamu sedang berada di tengah badai, jangan buru-buru mencari jalan keluar. Duduklah sebentar, tarik napas, dengarkan suara angin, rasakan gemuruhnya, tapi jangan takut padanya, karena badai tidak akan bertahan selamanya. Dan ketika ia reda, kamu akan menyadari bahwa kamu masih di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ya, sampai di sini dulu, terima kasih atas supportnya. Semoga keluarga kalian sehat dan tentram,